Ya, kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Mungkin bagi teman-teman yang temannya masih belum hadir atau belum datang bisa untuk diajak atau di-invite bisa juga atau di-share linknya ya untuk teman-teman yang belum hadir supaya bisa hadir ya di meeting kita hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung ya hampir 15 peserta ya. Mudah-mudahan akan terus bertambah ya. Ini kayaknya bakal terus bertambah sampai nanti menjelang buka puasa ya. Ya, jadi ya langsung aja ya kita mulai ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang atas limpahan nikmat serta karunia-Nya ya. Kita dapat berkumpul di link Zoom ini ya. Berkumpul secara daring, secara online di tengah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana di penghujung ya. Bahkan kita sudah sampai di penghujung bulan suci Ramadan, di mana mudah-mudahan kita masih terus berusaha untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya dengan cara terus ya mempertambah wawasan kita, tambah ilmu kita ya. Salah satunya melalui forum ini. Jadi harapannya teman-teman semua yang ada di sini bisa interaktif ya, aktif. Mungkin juga nanti bisa mencatat kalau misalkan ada materi yang penting untuk dicatat. Juga bisa bertanya ya. Bertanya, keluarkanlah pertanyaan terbaik teman-teman sekalian. Kalau bisa mungkin bisa disiapkan ya pertanyaannya untuk nanti ditanyakan pada sesi akhir, sesi tanya jawab dan diskusi. Oke. Sebelum itu teman-teman semuanya, ya saya yakin yang hadir di sini itu berasal dari seluruh Indonesia ya. Seperti ngabuburit yang diadakan biasanya ya. Jadi silahkan mungkin teman-teman bisa di-update dulu posisi teman-teman ada di mana sekarang ya. Mungkin bisa melalui fitur chat ya. Silakan sebutkan di mana tempat tinggal teman-teman ya biar kita bisa saling menyapa satu sama lain ya. Dan di sini sudah ada hampir 20 peserta ya. Hampir 20 peserta teman-teman sekalian dan masih terus bertambah. Jadi mungkin silakan teman-teman bisa ditampilkan atau di chat ya di fitur chat dari mana mungkin asal teman-teman atau mungkin mau menyapa teman-teman yang lain juga dipersilahkan ya untuk menyapa di ruang chat ya. Oke, jadi insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ngabuburit nasional kita ya. Rihlah Literasi Milenial Pekan keempat ya, yang diadakan oleh Student Rihlah Indonesia bekerjasama dengan DNA Muslim dan juga didukung oleh UMA ya, UMA Muslim Community Application. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, pekan keempat atau pekan terakhir kita ya teman-teman ya. Ya cukup sedih ya karena sudah mau menjelang akhir dan juga sudah mau akhir Ramadan juga ya. Tema yang mau diangkat itu adalah tentang relasi antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan Mataram Islam. Catatan Rihlah dari Turki dan keliling Jawa. Jadi apa sih sebenarnya relasi antara Kekhalifahan Utsmaniyah ya yang merupakan kekhalifahan terkuat di dunia pada masa itu, yang dimana setiap kerajaan Islam pun berkepentingan gitu untuk menjalin hubungan dengan Turki Utsmani pada saat itu. Demikian pula Kesultanan Mataram Islam. Nah, ini pun menarik untuk kita bahas ya pada kesempatan kali ini ya. Berkaitan dengan sejarahnya seperti apa dan juga apa relasi dan apa bukti-bukti yang ada ya antara relasi tersebut. Nah, nanti mungkin kita akan kupas ya bersama pemateri kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau cek dulu apakah sudah ada yang chat. Oh, sudah ada 11 chat ya. Yang pertama ada yang dari Jakarta, Musfa dari Jakarta. Ada yang dari Muhammad Farid dari Makassar hadir, Muhammad Farid Wajdi. Ada Fitriani dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara ini? Sulteng. Terus ada Cirebon hadir, Nida Ulifah. Ada Rahmi Ayunda dari Jatinangor juga ada. Luar biasa ya teman-teman kita dari seluruh Indonesia hadir ya. Ada juga siapa lagi nih? Oh, banyak sekali ya. Ada Anggistian Ninda Pontianak hadir. Selamat datang yang di luar Jawa ya juga Pontianak. Ada juga dari Makassar lagi nih Ainun Suci Qur'ani. Ada Sulteng lagi Ramadan Maulana ya. Ada
Silmi Ashifa dari Bandung. Ya, Silmi Ashifa dari Bandung. Ada dari Jakarta juga, Denny Yulian, Muaz dari Makassar, ya. Ya, dan juga masih banyak lagi teman-teman kita lainnya dari seluruh Indonesia ya. Ya, sebentar lagi ya, mungkin yang teman-teman kita yang dari Wita sudah mau berbuka ya, jam 4, jam 5 ya nanti ya mungkin ya. Teman-teman yang dari Wita itu berpuasa. Ya, jadi kita nikmati saja teman-teman, diskusinya akan sangat menarik tentunya. Nah, buat teman-teman yang penasaran siapa pemateri kita pada hari ini ya, saya akan bacakan sedikit ya, mungkin nama dan sedikit ininya ya, sedikit aktivitasnya. Yang pertama, pembicara pertama kita itu adalah Kang Elan Jailani ya, atau Mas Elan Jailani ya. Beliau merupakan pelajar di Süleymaniye Quran Yurdu, Istanbul, Turki. Nah, inilah dia guestar kita dari Turki ya. Pembicara kita yang dari Turki mungkin akan lebih menjelaskan ya tentang bagaimana Turki Utsmani, bagaimana mungkin bukti-buktinya dan relasinya juga akan lebih relate ya karena pembicaranya langsung dari Turki. Pembicara keduanya itu Kang Hakim. Kang Hakim ini adalah pegiat Ngopi ID ya, komunitas diskusi juga. Teman-teman bisa dicek ya Instagramnya juga Ngopi ID. Beliau insya Allah akan menjadi pembicara kedua kita. Dan pembicara ketiga kita adalah Kang Lutfi Anwari, yaitu dari Student Rihlah Indonesia. Nah, itu saja ini akan menjadi menarik ya, diskusi antara pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Jadi harapannya teman-teman bisa menyimaknya dengan baik karena dan juga mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan gitu bisa langsung ditanyakan. Ketika diskusi berlangsung bisa ditanyakan lewat fitur chat, nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Oke. Ya, sudah bergabung hampir 25 peserta ya, 21 partisipan ya. Jadi harapannya teman-teman sekalian bisa bermanfaat forum ini mudah-mudahan ya. Mari kita buka forum ini dengan basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, urutan pembicara yang pertama itu adalah Kang Elan Jailani ya. Sudah tersambung ya Kang Elan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Sekarang posisi sedang di mana Kang? Yap, sekarang masih di asrama di Istanbul, tepatnya masih di UEFA. Istanbul. Oh iya. UEFA. Nanti mungkin bisa menceritakan sedikit ya Kang, seperti apa Süleymaniye Quran Yurdu itu, dan juga mungkin sedikit menjelaskan aktivitas Kang Elan ya di Istanbul itu seperti apa. Dan juga langsung mungkin bisa disambung dengan materi yang disampaikan ya Kang ya. Insya Allah untuk materi yang pertama itu, ya, insya Allah untuk materi yang pertama itu 30 menit ya Kang. 30 menit. Jadi nanti setelah 30 menit kita lanjut materi kedua, materi ketiga, dan diskusi. Mungkin sudah siap Kang Elan. Mungkin mangga saya serahkan kepada Kang Elan, dipersilakan. Yap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan selamat sore dimanapun kawan-kawan berada. Namun bagi saya masih siang, bahkan belum sholat zuhur. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Elan Jailani, di mana saya mulai menginjakkan kaki di Turki ini yaitu pada tanggal 6 Agustus tahun 2019, dan ini pun yaitu alhamdulillah Allah takdirkan, Allah berikan wasilah kepada saya untuk bisa belajar di sini, yaitu alhamdulillah ada beasiswa dan full beasiswa. Bahkan saya hanya sebatas namanya itu menyediakan paspor semata untuk visa ataupun termasuk pakaian sendiri yang saya pakai sekarang
ataupun keperluan yang sekecil apapun termasuk sabun itu semuanya disediakan sama pihak yang itu yang menjadi wasilah saya belajar di sini. Jadi untuk Sulaimaniyah ataupun Quran Sulaimaniyah Yurdub ataupun Quran Kursu atau di Indonesia dikenal dengan pesantren. Sebetulnya di Indonesia juga sudah, jadi itu ada kesinambungan dari pesantren yang ada di Indonesia dan itu pun berawal dari Turki. Untuk sekarang itu sudah di Indonesia sendiri bernamakan United Islamic Culture Center of Indonesia atau UICCI. Nah, di mana UICCI ini terdapat sekitar 56 pesantren di seluruh Indonesia. Nah, akan tetapi untuk pesantren ini dibagi. Jadi dibaginya mulai pertama ikhwan dan akhwat. Dibagi ikhwan dan akhwat. Ikhwan terpisah, akhwat terpisah. Jadi bahkan kita sampai saya sendiri pun tidak tahu bagaimana yang akhwat itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Karena memang di sini dijaga banget tentang mahrumiyat ataupun yaitu interaksi ikhwan dan akhwat itu sangat dijaga banget. Dan juga termasuk namanya itu pembagian dari segi jenjang pendidikan. Ada yang mulai di SMA. Nah, di SMA ini difokuskan untuk tahfizul Quran. Jadi difokuskan di tahfizul Quran dari mulai pas awal pertama masuk mereka diajak yaitu diingatkan untuk belajar bersama tentang Al-Quran. Kemudian di tahun kedua itu fokus menghafalkan Al-Quran. Ke tahun 2 dan 3. Nah, tahun keempat itu ke kitab. Nah, jika seandainya yang tahfidz ini yang dari SMA yaitu selama 2 tahun bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran, yaitu dia memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan agama lanjut di Turki. Nah, adapun untuk yang yang laki-laki ataupun yang ikhwan itu juga ada tersendiri, yaitu pesantren mahasiswa United Islamic Culture Center of Indonesia khusus mahasiswa. Nah, di sini baru ada 5 cabang kalau untuk mahasiswanya, jadi lebih banyak yang tahfiz. Dan yang mahasiswa ini khusus untuk laki-laki. Jadi ada yang seperti saya, ini lulus untuk pesantrennya sendiri, saya dari Bandung. Karena kebetulan saya pun kuliah di Bandung, di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, atau sekarang jadi Poltek SS. Nah, di sana sambil kuliah saya sambil pesantren di UICCI Bandung. Kemudian alhamdulillah yaitu diberangkatkan ke sini. Jadi untuk mahasiswa sendiri itu khusus laki-laki dan baru ada 5, termasuk ada di Jakarta. Di Jakarta ada yaitu di Ciputat. Terus namanya itu termasuk di Aceh juga ada. Nanti saya buka lagi, nanti kawan-kawan kalau misalkan memang nama itu sangat tertarik dengan United Islamic Culture Center of Indonesia yang udah sampai 56-an lebih cabang di Indonesia, silahkan bisa dibuka di websitenya, yaitu Sulaimaniyah. Di sana bisa dilihat. Termasuk sedangkan untuk yang akhwatnya sendiri tadi itu khusus untuk tahfizul Quran semata. Jadi tidak ada untuk mahasiswa karena yaitu untuk pertimbangannya sendiri saya kurang mengerti karena memang saya masih menjadi pelajar di sini, belum menjadi bagian yang hizmet ataupun yang bekerja di yayasan tersebut. Jadi termasuk ada syarat-syarat tertentu ya. Yang dari tahfiz termasuk yang mahasiswa tentunya berbeda. Untuk yang mahasiswa sendiri ini lebih ditekankan kita bisa belajar baca Al-Quran, termasuk lebih ditekankan ke bahasa Arab dan juga ilmu fikih. Tapi yang paling fokuskan yaitu agar kita dari pendirinya Sulaimaniyah sendiri, yakni bagaimana caranya supaya dakwah Islam itu terus menjamur di dunia, dan juga bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan minimal setiap satu orang itu bisa menyelamatkan satu orang. Walaupun ranting itu sudah hanyut di sungai, tapi bagaimana caranya ranting tersebut bisa terselamatkan. Inilah salah satu yang disampaikan oleh pendiri dari yaitu Sulaimaniyah. Termasuk ada kata yang sangat
itu digembor-gemborkan juga terkhusus kepada mahasiswa, kepada para santrinya, yakni bahwa burung merpati itu ataupun burung yang lainnya tidak bisa terbang dengan satu sayap, melainkan perlu dua sayap. Begitupun ketika kita menjalani kehidupan, itu tidak cukup dengan mengandalkan satu ilmu, tapi kita perlu mengandalkan dua ilmu, yaitu ilmu agama dan juga ilmu dunia. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW pun bersabda, yakni man arada dunya falhi bil ilmi, wa man arada alaihi falhi bil ilmi, wa man arada kilaihima falhi bil ilmi. Jadi semuanya ketika kita menginginkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, itu perlu ilmu. Dan tentunya ilmu yang paling penting yang perlu diprioritaskan banget ini adalah ilmu agama. Jadi yaitu bagaikan ilmu agama itu hal yang perlu kita pelajari, bahkan lebih penting dibandingkan yang lainnya. Ibaratkan ketika kita memiliki ilmu, itu kita ibaratkan berjalan di kegelapan dan ilmu tersebut sebagai yang memberikan cahaya tersebut. Jadi ini seputar Sulaimaniyah dan termasuk yaitu alhamdulillah di sini sendiri aktivitasnya saya, karena saya bukan mahasiswa tapi lebih ke santri. Jadi full day di sini dari mulai bangun sekitar jam 3, tapi kalau sekarang di bulan Ramadan itu jam 2:30 sudah dibangunkan untuk sahur, terus jam 3, jam 3:30 sudah harus ke masjid untuk zikiran dan juga menunggu untuk waktu subuh. Nah, di sana nanti diberikan, karena sekarang udah masuk ke musim panas ya, mau masuk musim panas, peralihan. Jadi ada istirahat kedua setelah terbit matahari, yaitu sekitar jam 6 pagi, itu diperbolehkan untuk istirahat kedua, yaitu tidur. Karena tadi malam tidurnya cuma 2 atau 3 jam setiap harinya. Nah, sampai dengan jam 10. Nah, dari jam 10 nanti mulai lagi belajar sampai dengan maghrib. Karena maghrib sekarang dipakai untuk tarawih. Nah, biasanya kalau di hari biasa selain di bulan Ramadan itu mulai belajar dari jam 9 sampai dengan jam 10:30 untuk belajar agama. Terkhusus yaitu untuk sekarang masih mendalami bacaan Al-Qur'an, termasuk juga bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya tidak seperti di Indonesia karena ulamanya berbeda, dan kita mengambil di sini untuk di Istanbul sendiri di Turki mengambil ulama Basrah. Jadi untuk pelajarannya itu bahasa Arabnya itu lebih tebal-tebal yang dipelajari. Tapi itu sama saja untuk ilmunya sebagai alat untuk mengupas ilmu Islam. Jadi bahasa Arab ini hanya sebatas kunci, nanti perlu pengembangannya lagi. Jadi untuk di sini sendiri insya Allah kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 tahunan, atau kalaupun ada memungkinkan sampai 4 tahun. Dan ini baru yaitu tahun pertama, mau penghujung di tahun pertama masuk ke tahun kedua. Itu mungkin untuk aktivitas saya sendiri dan termasuk Sulaimaniyah. Nah, sebetulnya saya juga ini berbagi tentang beasiswa, tapi takutkan waktunya kurang cukup. Jadi, atau singkatnya saja. Jadi, beasiswanya di sini cukup menarik dan cukup mudah juga bagi kawan-kawan, yaitu bagi kawan-kawan yang pengen masuk ke sini, silahkan bisa didaftarkan untuk yang tahfiz, yang SMA, setiap tahun dibuka, dari mulai awal Januari pendaftaran sudah dibuka, nanti ada testing 2 kali, yaitu mulai dari tes tentang ilmu keislaman, ataupun tentang hafalan dari mulai cuma juz 30 dan cuma setengahnya, dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Kemudian kalau lolos nanti masuk ke karantina, di karantina cuma 3 hari, dan di sana dites bagaimana, dilihat kemampuannya, bagaimana setelah 1 hari itu bisa hafal 1 halaman atau tidak. Karena kita memang di sini mengejar target untuk tahfidzul Quran kalau untuk yang SMA. Kalau untuk mahasiswa itu persyaratannya itu tidak merokok, berakhlak baik dan juga sebagainya, tapi itu minimal maksimal semester 2 masuk ke asrama. Untuk di semester 3, 4, 5 selanjutnya itu tidak diperkenankan. Dan termasuk juga ada untuk infaknya sendiri cukup dibilang untuk biaya di sana cukup murah, bahkan itu bukan bayar tapi sebatas infak. Karena kalau itu dibandingkan dengan pelayanan yang ada itu tidak sebanding. Contoh kalau untuk yang SMA
itu terdapat 2 kategori, ada yang beasiswa dan juga ada yang non beasiswa. Nanti bisa dicek untuk yang SMA, tapi untuk yang mahasiswa saya pribadi kemarin cukup cuma 1 bulan itu infak 400.000, dan nama itu pembelajaran yang luar biasa juga dari setiap maghrib sampai dengan jam setengah 10, kemudian lanjut cuma dari subuh sampai dengan jam 6, kemudian bersih-bersih, kemudian kuliah bebas. Untuk fasilitasnya sendiri, yaitu mesin cuci ada, mesin pengering juga ada, makan 3 kali sehari, termasuk juga untuk itu pembelajaran juga menunjang, termasuk wifi dan juga yang lainnya. Jadi untuk fasilitas luar biasa, dan juga untuk mahasiswa ini bisa ngirit banget ongkos gitu kan ya, uang saku. Nah, itu mungkin untuk di sana. Sekitar nanti kalau mau masuk bisa hubungi juga saya. Insya Allah nanti akan saya sambungkan ke abi-abi ataupun ke ustadz-ustadz yang memang bertugas di asrama tersebut, di asrama Indonesia terkhusus. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke namanya itu Turki Utsmani. Dan di mana Turki Utsmani, yaitu pasti semuanya sudah mengenal bagaimana Turki Utsmani, dilihat dari salah satu kebanggaan kaum muslimin yang didominasi ataupun yang dikuasai oleh Turki Utsmani, juga ikut nama itu mempengaruhi akan kepamoran ataupun terkenalnya Daulah Utsmani ataupun negara muslim yang terkuat di dunia. Karena dan juga termasuk untuk Daulah Utsmani ini tidak ada yang menyerupai, tidak ada analogi yang dalam hal kesempurnaan di bidang yaitu struktur ataupun pengorganisasian sebuah daulah tersebut. Kemudian untuk Turki Utsmani ini ada kesinambungan juga dengan dinasti Seljuk, di mana dinasti Seljuk ataupun Kesultanan Seljuk ini termasuk dinasti keislaman yang menguasai Asia Tenggara dan juga Asia Tengah, Asia Timur Tengah gitu kan. Nah, dari sini nanti yaitu muncul Ertugrul. Jadi kalau singkatnya dari Ertugrul ini yaitu setelah diberikan kekuasaan oleh Seljuk karena itu pengaruh beliau Ertugrul dalam peperangan melawan Mongol, dan akhirnya diberikan kekuasaan untuk mengempalai sebuah kadipaten kecil, dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Osman Gazi, dan Osman Gazi ini anaknya mendirikanlah yang namanya itu Utsmani ataupun Kesultanan Utsmani. Nah, untuk Utsmani, jadi pendirinya ini adalah Osman Gazi, hingga disebutlah dinamailah Kesultanan ini ataupun daulah ini adalah Daulah Utsmani, atau untuk orang Turkinya sendiri lebih uygun, lebih cocok, lebih enak disebutkan dengan sebutan Osmanlı. Osmanlı Devleti ataupun Daulah Utsmani sama saja. Osmanlı Imparatorlu ataupun Kekaisaran Utsmani. Termasuk juga ada yang menyebutkan kalau di kalangan barat itu termasuk disebutnya itu Ottoman, ataupun nama resmi daripada Daulah Turki Utsmani ini ataupun Daulah Utsmani ini adalah Devleti Aliye Utsmaniye, yang artinya itu Buyuk Osmanlı Devleti ataupun Daulah Utsmani yang besar. Karena daulah ini yaitu didirikan pada tahun 1299 di daerah barat laut Anatolia, kemudian berakhir pada tahun, ada yang menyebutkan 1922 ataupun ada yang menyebutkan 1924. Nah, 1922 karena memang punya bukti tersendiri ataupun punya pendapat tersendiri, termasuk yang menyebutkan 1924 pun punya pendapat tersendiri. Nah, untuk yang 1922 karena memang pada waktu itu ketika yaitu runtuhnya Turki Utsmani, kemudian sebelum tuntas ataupun sebelum semuanya habis Daulah Turki Utsmani ini, yaitu muncul Republik Turki modern. Kemudian masih ada Turki Utsmani, tapi hanya sebatas yaitu daulah yang tidak mengurus kepemerintahan. Tapi di tahun 24
itu sampai itu daulahnya pun hilangkan, diruntuhkan semuanya. Tapi itu untuk ini nanti saya juga perlu literasi yang lain juga, perlu baca lagi yang lain. Nah, untuk daulahnya ini setelah tahun 1354 Utsmaniyah melakukan yaitu melintasi Eropa dan melakukan penaklukan terhadap Balkan. Nah, dari sinilah mengubah daulah Turki Utsmani yang asalnya sebagai kadipaten kecil menjadi kadipaten lintas benua. Kemudian bukan hanya itu, termasuk Romawi Timur. Jadi kekaisaran Romawi Timur pun yaitu diakhiri oleh Turki Utsmani seiring dengan penaklukan kota Konstantinopel. Dan ini termasuk kisah yang memang sangat populer di kalangan Muslim. Sama ayami latub Tuhan al-Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jais sudah likal jais. Jadi itu sosok yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed Khan atau Ikinci Mehmed ataupun Mehmed kedua, yang dipimpin oleh beliau dan di nubuah Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau termasuk yang menaklukkan kota Konstantinopel adalah sebaik-baiknya panglima, dan juga pasukan-pasukan yang mengiringnya adalah sebaik-baik pasukan. Jadi termasuk persiapan yang luar biasa yang dilakukan juga oleh pemimpin-pemimpin yang sebelumnya untuk menaklukkan kota Konstantinopel, dan berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Nah, ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk padishah ataupun untuk sultan-sultan yang menduduki tahta Turki Utsmani ini berjumlah sebanyak 36 sultan. Kemudian untuk pertanyaan ini nanti bisa ke admin ya, nanti saya jawab. Nah, untuk itu saya lanjutkan dulu. Nah, penaklukan ini, jadi sekitar 36 sultan, dan pada tahun ataupun pada kepemimpinan Yerusalem ataupun sultan yang ke-9, itu disinilah mulai para sultan yang ada di dunia, terkhusus di jajaran Islam, itu beralih dan bergabung pada Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian ini bergabung terus, nah itu termasuk juga Madinah dan juga Mekah, kemudian mendapatkan amanah yang mulia, yaitu berubah yang asalnya daulah, yang asalnya kesultanan semata, kadipaten kecil bahkan awalnya, menjadi yaitu kekhilafahan, yaitu yang memikul beban untuk bertanggung jawab atas kehidupan kaum muslimin dan menjaga Mekah dan Madinah. Jadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada padishah ke-9 ataupun Yaus Sultan Selim Khan ini mulai jadi mengalami perubahan yang asalnya kesultanan semata hanya untuk Turki, kini pada Yaus Selim Khan mulai menjadi kekhilafahan yang menaungi seluruh umat Muslim. Nanti kita lebih enak lagi, nanti kita sambung itu ke depan untuk itu prinsipnya seperti apa. Nah, jadi sistemnya menggunakan dengan kekhilafahan, tentunya menerapkan syariat Islam dan pemimpinnya adalah seorang khalifah. Sampai dengan yang terakhir, yaitu dikatakan, yaitu yang tadi yang menyebutkan sampai dengan tahun 1922 itu dikatakan sampai dengan Sultan Abdul Hamid Ikinci, ataupun juga namanya itu ada yang mengatakan sampai dengan yang terakhir, yaitu Wahiduddin. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa kita tahu kita tahu bahwa seluruh dari padishah ataupun dari sultan-sultan yang namanya itu Turki Utsmani, yang menduduki tahta Turki Utsmani adalah seorang alim ulama, termasuk yang menjadi cikal bakalnya Ertugrul ataupun kakeknya Osman Ghazi. Itu semuanya adalah orang-orang yang memang paham akan syariat Islam, yang paham akan Islam, sehingga dari prinsip kepemimpinannya itu tidak jauh dari Islam. Daulah Utsmani selama pemerintahannya lebih dari 6 abad, yaitu sekitar 623 ataupun 620 nama itu, yaitu sekitar 600 tahunan lebih, di sana memiliki cita-cita
yang yaitu Utsmani sepanjang hidupnya memiliki cita-cita yang luar biasa, yaitu cita-citanya hanya sebatas untuk Islam. Kesadaran ini selalu hadir dalam pikiran setiap sultan yang menjadi pedoman ataupun sebagai prinsip pemilik tahta. Nah, yang menjadi utama bagi mereka adalah bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berbuat yang terbaik untuk Islam, untuk menjaga kehormatan dan kehormatan Islam. Dan tidak ada yang lain. Dimanapun selalu melayani Islam. Inilah yang menjadi prinsip Turki Utsmani, ataupun kalau menggunakan Turki sebetulnya tidak cocok. Jadi lebih tepatnya itu kita langsung saja Kesultanan Utsmani ataupun Kehilafahan Utsmani tanpa ada Turki. Karena ketika penyebutan Turki seolah-olah Utsmani ini hanya menguasai ataupun memerintah Turki semata. Padahal bukan hanya Turki, tapi melainkan seluruh kaum muslimin. Nanti kita bahas lagi yang selanjutnya. Jadi di mana selalu melayani Islam. Nah, gelar sultan yang disematkan pada sultan yang memimpin negara dunia ataupun khalifah umat Islam adalah Khadimul Haramain, bukan Hakimul Haramain, yaitu pelayan bagi kedua kota haram, yaitu Mekah dan juga Madinah, dan bukan pemilik haknya, bukan pemilik daripada kedua tempat suci tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa setiap sultan dari Turki Utsmani itu tidak ada sultan-sultan yang berburu-buru akan pelayanan dari rakyatnya, tidak ada yang berburu-buru akan nama itu diagungkan ataupun dilebihkan dibandingkan rakyatnya, tapi melainkan sebaliknya bergegas untuk mempersiapkan dirinya melayani untuk Islam dan layanan bagi mereka yang mengadopsi Islam. Jadi kita lihat bahwa nama itu yang di dalamnya bukan hanya sebatas kalau kita lihat dari segi peta yang dikuasai oleh dominasi Turki Utsmani mungkin cukup sekian. Tapi kalau seandainya kita pahami lebih dalam lagi dengan prinsip yang diambil, yang dipegang oleh Turki Utsmani, ini lebih dari itu. Bahkan untuk penentuan lokasi ataupun wilayah yang dikuasai oleh Daulah Utsmani ini sangat sulit. Karena apa? Prinsipnya bahwa di mana yaitu orang-orang yang beriman adalah saudara. Jadi ini sebagai prinsip kaum muslim bahwa setiap orang yang beriman adalah saudara, dan itu pun yang dilakukan, yang dipegang prinsip oleh Utsmani, Daulah Utsmani. Dalam artinya apa? Di mana ada orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, yang mengambil Islam, yang menserahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ada bayangan Utsmani, ada bayangan pelayanan, ada kasih sayang dan juga rahmat yang dihadirkan oleh Utsmani. Itulah nama itu salah satu yang menjadi prinsip daripada Daulah Utsmani. Nah, dengan prinsip inilah jadi kita bisa lihat itu bahwa sangat sulit dalam menetapkan wilayah yang di bawah perlindungan ataupun di pelayanan di bawah Turki Utsmani. Jadi walaupun secara resmi sudah ada, kawan-kawan pun bisa lihat di termasuk di Wikipedia juga sudah ada hadir di sana bagaimana peta kekuasaan Daulah Utsmani. Jadi untuk Utsmani ini sekitar 2/3 dunia dikuasai. Islam yang menjadi panglima ataupun penjaga kaum muslimin di tengah-tengah, termasuk juga akan bagaimana dengan besarnya Utsmani, sayapnya Utsmani, termasuk juga bisa nama itu Nusantara pun termasuk ada pengaruh dari Utsmani, bahkan mendapatkan perlindungan Utsmani. Kita bisa lihat ini yang saya baru baca, yaitu buku ini. Ini literasi Turki dan yang berjudul Osmanlıların Kanatları Altında Bir Uzak Doğu Devleti Aceh. Jadi kalau diartikan Aceh adalah sebuah negara yang jauh dari timur di bawah sayap-sayap Osmanlı, di bawah sayap-sayap Daulah Utsmani. Di sini menceritakan tentang banyak hal, yakni melainkan khusus tentang Aceh, menjelaskan orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dihormati oleh Islam yang berada di daerah Aceh ataupun di daerah
Indonesia lainnya di Nusantara. Dia terangkan tentang asal-usul orang Aceh, termasuk juga gaya hidupnya, pakaiannya, terus dan juga lainnya. Termasuk berbicara tentang relasi antara Aceh dan juga yaitu Daulah Utsmani. Termasuk di sini juga dibahas tentang bagaimana tentang yaitu Padang, Banten, Demak, termasuk juga Makassar. Tapi untuk menjadi pembahasan utama adalah tentang Aceh, untuk pembahasan mengenai Demak dan juga Padang ataupun Makassar itu hanya sepintas. Jadi kita lihat bahwa dilihat dari sini akan bagaimana besarnya kekuasaan ataupun kemegahan Daulah Utsmani. Ini pun menjadi salah satu namanya itu yang menarik kesultanan yang ada di Nusantara, terkhusus ketika daulah yang di Mekah ataupun di Arab itu bergabung kepada Daulah Utsmani, sehingga dari Nusantara pun yakni menginginkan untuk bisa bergabung dengan Daulah Utsmani. Kita lihat bahwa Kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang aktif melawan perlawanan Portugis, dan Sultan yakni Mogayat Shah yang bernama Alauddin Riayat Shah Al-Kahhar pada tahun 1539 yakni menggantikan saudaranya dan juga mengukuhkan Kesultanan Aceh. Nah, kemudian Sultan Alauddin sendiri memiliki laskar-laskar yang terdiri dari orang-orang Turki, terus Kambay, Malabar, terus Sultan Alauddin sendiri pun sebanyak 2 kali memerangi Malaka pada tahun 1547 sampai dengan 1568. Nah, termasuk juga Banten. Kita lihat dari Aceh ini kita bisa lihat bagaimana Turki ataupun dari Daulah Utsmani ini mengirimkan berbagai persenjataan, termasuk juga 300 tenaga yang ahli diantaranya adalah para ahli dalam ke teknik, termasuk militer, ataupun dalam ekonomi dan juga hukum tata negara. Kemudian di antara persenjataan yang nama itu yang dikirimkan oleh Utsmani pada waktu itu, terdapat meriam besar yang dikenal dengan sebutan lada secupak. Kenapa disebut lada secupak? Nah, konon ini ada kisah yang menarik. Jadi ketika dari Kesultanan Aceh mengirimkan yaitu utusan ke Utsmani, pada waktu itu Sulaiman Al-Qanuni sedang melakukan perjalanan untuk mengadakan futuhat juga, sehingga utusan dari Aceh ini harus menunggu di Istanbul, hidup di sana, dan untuk menghidupinya yaitu dengan pembekalan yang harusnya menjadi hadiah kepada Sultan, tapi dijadikan dia untuk modal agar dia tetap bisa hidup, yaitu dengan menjual rempah-rempah atau bawaan-bawaan tersebut. Gitu. Jadi akhirnya ketika Sulaiman Al-Qanuni itu masuk ataupun tiba, ketika menemuinya itu cuma memberikan lada yang cuma secupak. Nah, makanya disebut meriam ini disebut meriam lada secupak. Jadi nama itu termasuk yang lain. Jadi kita nanti bisa lihat bagaimana surat yang atau saya sharekan sekarang karena waktunya cuma 5 menit lagi. Nah, ada beberapa surat yang menjadi bukti fisik yang menjadi maaf, ternyata nggak bisa. Nanti ada surat-surat yang memang disematkan di buku saya ini. Kita lihat. Nah, untuk di sini dituliskan tentang namanya itu surat yang pengajuan untuk menjadi pelajar di Maktabi Sultani. Itu dari Batavia. Termasuk juga yang ini. Ini pengukuhan ataupun penegasan kepada Umar dan juga Muhammad Abdullah untuk belajar di Utsmani. Tapi pada tahun ini Umar Mesri namanya, dan dia dari Jawa, termasuk talebe di sini. Nah, bapaknya itu memiliki yaitu jatuh sakit, akhirnya minta izin untuk
pergi untuk pulang ke Nusantara. Tentunya disiapkan juga pembekalan termasuk yaitu pembekalan menuju perjalanan ke Nusantara untuk pulang ke Nusantara. Nah ini surat-suratnya. Termasuk kita bisa lihat juga di yang lain. Nah yang paling penting ini nih untuk yang jadi di sana kita lihat ya bahwa sudah ada yang itu dari pelajar dari Batavia, termasuk juga dari Jawa, termasuk juga nanti disebutkan juga dari Sunda. Nah, ini juga ada yang ini surat yaitu Aceh Sultan Alauddin Konuni Sultan Sulaimana. Jadi Gonderdi. Jadi telah dikirimkan dari Sultan Aceh yaitu Sultan Alauddin kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini sultannya, yaitu berupa untuk bergabung dan meminta bantuan persenjataan ataupun pasukan, termasuk juga menyampaikan dari surat ini bahwa orang-orang yang yaitu kesultanan kerajaan-kerajaan yang baik di bawah Hindu ataupun Buddha yang dibawa di di Sumatera Tengah itu pun rela kalau seandainya memang Utsmani mau membantu mengalahkan Portugis pada waktu itu, yaitu ridho untuk berada di bawah pimpinan sayap Utsmani. Nah kemudian setelah namanya itu setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dibuatlah jawaban sultannya itu dari sultan selanjutnya yaitu anaknya Ikinji Selim ataupun Sultan Selim kedua, dijawab oleh beliau. Jadi ada nama itu, ini termasuk bukti fisik secara surat yang dikeluarkan ataupun relasi antara Utsmani dan juga Aceh di sana, termasuk juga pelajar-pelajar dari Batavia ataupun dari Jawa. Kemudian kita lihat juga untuk nama itu kembali nih, ini sedikit untuk relasi antara Daulah Utsmani, Kehilafahan Utsmani dengan Mataram. Nah, untuk dari Mataram sendiri, ini ada sebuah namanya itu saya baca dari tulisannya Susianto MAG, kandidat dokter pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun. Nah, beliau menulis bahwa ada naskah babat di Ponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Jogja. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana namanya itu dalam karyanya ini dituliskan bahwa pada masa pengasingannya di Manado pasca berakhir perang yaitu perang Babat kemarin kan, untuk di Pangeran Diponegoro ini termasuk tokoh pahlawan yang melakukan perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, beliau menuliskan tentang menceritakan perjalanan mencari ilmu agama yang dilakukan oleh Sultan Agung Raja Mataram, yang juga merupakan nenek moyang beliau. Yaitu di mana Sultan Agung ini sebelum yaitu Sultan Agung Raja Mataram sebelum menjadi sultan, beliau sangat gigih dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, termasuk juga namanya itu hingga berjalan ke Mekah, Syam, Turki, dan juga lainnya. Jadi di mana ada ulama mazhab, terkhusus 4 mazhab di bidang fikih, beliau segera untuk menghadiri majelisnya. Kemudian juga kita bisa, yaitu untuk kenapa sih untuk relasi ini ataupun untuk sejarah bagaimana pengaruhnya Utsmani terhadap Nusantara, sedikit literasinya ataupun sedikit yang membahasnya. Ini pun sejalan dengan yang namanya itu ada sebuah program yang dituliskan oleh Susianto MAG, yakni sebuah program yang bernamakan Nusantara istilahnya itu Nusantara Megah. Nah, Nusantara Megah ini kemudian itu untuk yang menyampaikan bahwa Indonesia, Nusantara itu sudah memiliki budaya luhur dari masa yang lampau. Dan orang-orang sejarawan, termasuk khususnya sarjana-sarjana yang lahir dari Belanda, termasuk itu sejarawan yang sekuler, itu menutupi akan fakta, yaitu ataupun itu menghidupkan bahwa Nusantara ini
tiada lain itu dari Hindu dan juga Buddha. Nah, akan tetapi pada selanjutnya, yaitu untuk punjangga-punjangga dari Kesultanan Islam, itu ingin nama itu mengatakan bahwa, menyampaikan bahwa Usdawan itu Buddha dan juga Hindu ini tidak cukup lama untuk hidup di Nusantara, menghidupi ataupun berpengaruh terhadap Nusantara, bahkan yang paling berpengaruh, bahkan lebih baik daripada Hindu dan Buddha Mani dan juga Nusantara. Ini nama itu bisa ditemukan kata-kata Rum, di mana Rum ini penyebutan untuk lanjutkan Ya, atau gimana? ya Kang Elan. Ya mungkin dicukupkan dulu ya Kang ya untuk sesi yang pertama ya Kang. Sesi yang pertama karena memang mau dilanjut dengan pembicara kedua dulu. Nanti mungkin teman-teman sekalian ya kalau misalkan ada yang masih kurang jelas atau masih ingin ditanyakan atau digali lebih lanjut bisa ditulis di chat aja ya teman-teman. Ya ditulis di chat aja silakan pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan ya di sesi diskusi. Untuk Kang Elan sendiri apakah bisa ikut lanjut atau bagaimana Kang? Nanti paling maksimal itu saya sampai dengan jam 13, jam 1 atau sampai dengan jam 5 bisa. Sampai dengan jam 5 sampai dengan masuk jam waktu sholat. Sampai dengan jam 5 ya Kang ya. Ya, mungkin nanti kita lanjut dulu ke pembicara kedua. Nanti setelah itu mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab dan pembicara ketiga. Pembicara kedua, mohon maaf, pembicara kedua, Kang Hakim apakah sudah bergabung? Kang Hakim? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau begitu Kang Elan kita lanjut ke pembicara kedua dulu ya. Kang Elan. Nanti mungkin untuk pertanyaan nanti bisa dituliskan dan mungkin nanti disampaikan ke Kang Elan. Kalau seandainya tidak cukup, nanti bisa dijawab via grup saja juga bisa ya, Kang? Mohon. Oke. Ya. Baik. Ya, luar biasa ya tadi penjelasan dari Kang Elan ya mengenai hubungan antara kekhalifahan Utsmani dengan Nusantara ya. Ternyata begitu erat, begitu lekat ya. Bahkan di Turki sendiri sampai ada bukunya ya. Sampai ada bukunya dan itu merupakan aset ya. Dan juga mungkin ini juga banyak orang yang tidak mengetahui ya, banyak orang yang tidak mengetahui atau bahkan banyak yang dilupakan sejarah-sejarah seperti ini ya. Dan ini merupakan aset ya bagi kita. Setelah mengetahuinya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa dilanjut lagi dari Kang Hakim ya. Kang Hakim, mungkin dipersilakan Kang, mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu juga kepada teman-teman yang belum tahu Ngopi ID itu sendiri. Oh ya, baik. Dan juga dilanjut dengan materi 15 menit ya Kang. 15 menit, oke. Siap, 15 menit. Dipersilakan, Kang. Baik, terima kasih Kang Bagus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi saya diperkenalkan sebagai Kang Hakim. Saya nggak tahu di poster itu tertulisnya apa. Tapi nama asli saya Muhammad Lukmanur Hakim. Saya kadang dipanggil Muluk. Tergantung orang yang memanggil begitu ya. Mau dipanggil Hakim silahkan, karena nama saya pun emang ada Hakimia begitu ya. Oke, saya sebetulnya dari komunitas ini ya. Saya dari komunitas Ngopi ID. Sebetulnya subjek kajian Ngopi ID itu bukan sejarah murni begitu ya, tapi lebih pada pembacaan politik sebetulnya. Hanya memang saya diminta oleh panitia ya untuk mencoba melakukan, karena kebetulan saya dan pembicara ketiga itu kita pernah melakukan penelusuran terhadap situs-situs sejarah di Jawa ya. Kita pernah berkeliling dan kita pernah mencoba untuk mencari jejak-jejak lah ya, jejak-jejak apa namanya tuh peradaban kerajaan Islam di Nusantara. Ya, salah satunya waktu itu kita pernah mendapati apa namanya itu sisa-sisa dari kerajaan Mataram dan juga Mataram Islam dan juga Demak Bintoro ya. Dan sebetulnya ada beberapa gambar yang mungkin saya ingin share, entah ini apa bisa tidak ya? Oh, di disabled sama host. Mungkin nanti sambil menunggu gitu ya. Nanti kalau waktunya cukup sih ya, kalau waktunya cukup mungkin nanti saya ingin menunjukkan
apa ya, bukti-bukti sejarah yang waktu itu juga kita pernah dapati ketika penelusuran di Jawa ya. Karena tadi kita berbicara soal relasi Kesultanan Utsmani dan juga kerajaan Islam di Nusantara, yang mana saya pikir ketika dulu mempelajari sejarah, mungkin teman-teman juga merasakan sejarah di Nusantara ini memang seringkali apa ya, kalau sekarang saya ingin membahasakannya begini, terlalu apa ya, terlalu India sentris gitu ya. Jadi seolah-olah sejarah di Nusantara itu pasti terkesannya dengan sejarah kejayaan Sriwijaya atau mungkin ya keagungan Majapahit gitu ya, dengan kisah yang terkenal itu kan pas zaman Prabu Hayam-Wuruk dengan patihnya Gajah Mada dan sebagainya gitu ya. Ya berarti kan itu peradaban yang dibangun dengan peradaban yang peradaban ini ya, Siwa Buddha gitu ya, peradaban musyrik begitulah kalau untuk kita orang Islam. Nah, sedangkan jejak dari Islam begitu ya, jejak dari kerajaan Islam sendiri kadangkala atau mungkin seringkali ya terlupakan begitu ya. Malah padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Elan ya, padahal rekam jejaknya itu lebih baru gitu ya. Selain lebih baru juga lama, bukan waktu yang lama. Nah, disinilah kemudian saya melihat begitu ya, bahwa adanya distorsi gitu ya, pembengkokan dalam sejarah di Nusantara. Yang ketika saya mengatakan adanya distorsi dalam sejarah Nusantara gitu ya, kerajaan-kerajaan Nusantara, itu sebetulnya bermakna juga sebagai distorsi kerajaan Islam di Nusantara. Jadi kenapa saya menyamakan kepada menyandingkan gitu ya kepada distorsi kerajaan Islam? Karena kenyataannya banyak sekali hasil informasi atau mungkin juga informasi dan peninggalan dari kerajaan Islam itu yang kemudian kita bahkan tidak sentuh sama sekali gitu. Ya, saya teringat ya kurikulum sejarah dulu gitu ya. Ketika membahas tentang peradaban di Nusantara yang memang selalu dinilai agung, tapi penilaian tersebut selalu berporos pada ini apa yang disebut oleh Pak Susianto ya tadi, sama kayak referensinya Pak Susianto tuh indianisasi begitu ya. Jadi terlalu India sentris gitu. Jadi ada upaya memang untuk bagaimana menampilkan sejarah itu seolah-olah kalau Pak Susianto sih bilangnya proyek Mega Nusantara Megah gitu. Proyek Nusantara Megah yang dimana di sana menampilkan kejayaan-kejayaan peradaban di mana kita hidup sekarang ini gitu ya. Leluhur kita itu adalah sebagai orang Hindu ataupun Buddha begitu ya. Dengan Sriwijaya dan macam-macamnya. Nah, disinilah yang kemudian sebetulnya ini turut mewarnai polemik antara sejarawan, ya kalau tadi dibilang sejarawan ada yang sekuler, maka ada juga sejarawan yang Islamis begitulah ya. Nah, berbicara soal hal ini ya, kita sama-sama paham bahwa yang namanya sejarah itu kan identitas yang melekat. Dan bahkan pelajaran sejarah itu diperkenalkan ya untuk generasi muda itu, generasi setelah kita itu memahami mereka tuh siapa sih begitu ya. Nenek moyang mereka tuh siapa? Jadi bukan hanya sekedar menceritakan peristiwa per peristiwa, tapi pada dasarnya untuk menanamkan identitas begitu. Dan sejarah itu, untuk membaca sejarah itu tidak sesederhana atau tidak seliar begitu ya, bagaimana kita membaca ini atau menikmati cita rasa dalam sastra gitu. Jadi membaca sejarah itu karena peristiwanya ada gitu. Artinya kita punya tertantang gitu ya, karena di satu sisi sejarawan itu secara umum ya, sejarawan itu sering mengambil sebuah kesimpulan yang sejarah itu sering
di kalangan para sejarawan gitu ya, masyhur lah ya, bahwa sejarah itu pasti gitu ya sangat dipengaruhi oleh penguasa begitu ya. Artinya subjektif gitu ya. Bahkan seringkali babat pun dibuat untuk persembahan terhadap raja. Ya artinya penulisan di babat tersebut pastilah hal-hal yang baik untuk raja dan sebagainya kan. Nah, meskipun seperti itu begitu ya, justru karena fakta-fakta itulah kita tidak bisa membaca sejarah itu sebatas membaca karya sastra begitu. Jadi ada tantangan lebih untuk bagaimana kita itu mengecek, kemudian menelusur relevansi dari setiap peristiwa gitu ya dengan analisa politik gitu ya. Saya selalu kalau menyampaikan kalau kita mau memahami sejarah dengan baik itu, maka salah satu hal yang harus kita lihat gitu ya adalah apa sih peristiwa politik di balik peristiwa tersebut begitu ya, sehingga kita bisa memahami arah gitu ya, arah atau kondisi peristiwa tersebut, kenapa, motif yang dilakukan oleh para pelaku sejarah itu apa begitu. Nah itu sedikit saja begitu. Nah dalam konteks kenusantaraan gitu ya, kita tentu tadi ya, kita dihadirkan dengan fakta bahwa sejarah kita itu dulu Hindu dan Buddha gitu ya. Ada Islam, padahal Islam berdampak sampai sekarang. Tapi penelusuran terhadap kerajaan-kerajaan Islam ini minim, begitu ya, sangat minim. Padahal kekuasaannya itulah yang berhasil merevolusi tatanan kehidupan orang-orang masyarakat di Nusantara, begitu ya. Itu yang sebetulnya terjadi, begitu ya. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh sejarawan Pak Rahmat Abdullah. Ya, Pak Rahmat Abdullah ini salah satu penulis trilogi Revolusi Islam di Tanah Jawa. Ini saya pegang buku edisi 3-nya tentang Kerajaan Islam Demak. Ya, dalam pandangan beliau begitu ya. Jadi ini beliau juga mencoba menggulirkan isu tentang permasalahan yang dihadapi oleh para sejarawan dan penulisan sejarah di Nusantara ya. Yang mana kalau kita telusur, memang judul pertemuan kita pada sore hari ini bukan judul yang isapan jempol gitu loh maksudnya. Bahwa relasi hubungan antara Utsmani yang begitu jauh di Timur Tengah sana dengan Nusantara yang ada di Pulau Jawa itu bukan isapan jempol gitu ya. Jadi memang kenyataannya ada. Ini juga saya ada beberapa referensi. Salah satunya ini ada buku terbitan British Academy, From Anatolia to Aceh, ya, Ottomans, Turks and Southeast Asia. Mungkin nanti, insya Allah saya sambil perlihatkan beberapa gambar gitu ya mengenai hubungan antara Aceh dan Utsmani begitu. Cuma tadi saya ingin menyampaikan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Abdullah gitu ya. Jadi kalau dibilang perang pemikiran, ya ini perang pemikiran begitu ya. Upaya bagaimana mendekonstruksi sejarah gitu, mendistorsikan sejarah gitu, membengkokkan fakta-fakta sejarah. Kita tahu bahwa rujukan utama para Javanologis itu adalah sejarawan asal Belanda, De Graaf dan Piget ya. Ada De Graaf dan Piget. Nah, meskipun mereka itu dua sejarawan senior gitu ya, papan atas yang dianggap paling berjasa karena mencatatkan secara rinci gitu ya bagaimana perkembangan sejarah di Nusantara itu sering jadi rujukan lah begitu. Nah, namun gitu ya Pak Rahmat Abdullah ini memandang bahwa dua sejarawan ini selain dia itu memberikan madu gitu ya, dia juga memberikan racun sekaligus gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya? Misalkan dalam penjabaran mereka terhadap kerajaan Islam Demak. Ini saya bacakan saja ya kutipannya langsung. Ini tertuang di dalam buku yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa di halaman 7 ya. Kalau yang ada barangkali nanti bisa dicek ulang. Beliau langsung menggunakan kutipan langsung ya. Saya bacakan. Dalam pemerintahan negara Islam di Demak sudah seharusnya disediakan tempat bagi hukum Islam yaitu fikih. Menurut teorinya, seharusnya fikih itu di negara-negara Islam mempunyai kedudukan tertinggi. Tetapi umum mengetahui
bahwa keadaan demikian itu boleh dikatakan tidak pernah ada dimanapun. Di Jawa, hukum adat dan hukum peradilan yang bercorak Hindu masih bertahan di samping hukum Islam. Fikih hanya terbatas pada hukum perkawinan dan yang bersangkutan dengan itu. Demikian pula segala perkataan yang dalam arti sempitnya termasuk bidang ibadah, yang tentunya termasuk dalam cakupan ilmu fikih. Nah, itu yang dituliskan oleh para sejarawan Belanda tadi, ya, di dalam kerajaan-kerajaan Islam pertama. Ini jelas sekali memperlihatkan bahwa seolah-olah di dalam kerajaan Islam Demak waktu itu, posisi fikih itu hanya terbatas pada ritual semata, aspek ibadah ritual semata. Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau langsung membantah, begitu ya. Apakah mereka tidak pernah melihat? Ini saya bacakan saja langsung, khawatir ada kesalahan. Apakah mereka tidak pernah melihat sejarah bahwa bagaimana hukum Islam ditegakkan sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah hingga Nusantara. Perpindahan kekuasaan politik ke tangan Islam karena para bangsawan Jawa masuk Islam dan tetap berkuasa. Hukum Islam tentang perang melawan Girindowardono. Jadi di Demak itu ada hukum, ya, fatwa mengenai bagaimana waktu itu perang melawan Girindowardono yang waktu itu mengambil alih kekuasaan Majapahit waktu itu, ya. Girindowardono, pengangkatan imam masjid, seruan azan untuk sholat, pengangkatan para pegawai pemerintahan, sikap toleran Sultan Fatah terhadap kafir zimmi, dan tidak menghancurkan berbagai candi Siwo Budo, katanya. Jihad yang dikumandangkan untuk merebut kembali wilayah Islam yang dirampas musuh di Malaka oleh Portugis, pelatihan militer prajurit Islam Demak, pembuatan senjata perang, mobilisasi massa pasukan, penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah, hukuman mati atas para pembangkang, kewajiban kerajaan kafir membayar upeti, dan sebagainya. Nah, itu adalah fakta-fakta sejarah yang terjadi di kerajaan Islam Demak. Yang mana ruang fikih itu tidak hanya terbatas pada ibadah atau aspek ritual saja, tapi dalam aspek pemerintahan, politik, militer. Tadi kita lihat ada fatwa jihad dan sebagainya, begitu ya, melawan pembangkang, bagaimana hukuman bagi para pembangkang dan sebagainya. Tentu ini menjadi kontradiktif gitu dengan pernyataan yang dinyatakan oleh dua sejarawan orientalis Belanda tadi. Selain itu, memang permasalahan bisa difahami begitu ya, bahwa permasalahan mengapa ada distorsi terhadap sejarah ini memang salah satunya juga adalah terkait pembelajaran di dalam kurikulum. Ini juga dicatat oleh Rahmat Abdullah dalam kurikulum waktu itu kurikulum 13, nggak tahu untuk kurikulum yang terbarunya bagaimana, tapi tercatat dalam buku sejarah untuk guru, panduan ya. Jadi waktu itu masih diambil teori yang lemah, gitu ya, dalam mengenai kapan sih masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini ternyata memang adalah teori yang ibaratnya dimakmurkan begitu ya, terus-menerus diketengahkan, padahal teori ini sudah dibantah bahkan oleh Buya Hamka ya, salah satu yang membantah. Saya kurang ingat, Bangka nanti Bung Lutfi bisa mengkoreksi ya, di tahun 1963 atau 1973 gitu. Dalam sebuah konferensi pertemuan para sejarawan, Buya Hamka itu membantah teori Gujarat dengan mengedepankan teori Arab ya. Yang dimana kalau teori Gujarat itu kan berkata menampilkan data bahwa salah satu yang menjadi bukti bahwa Islam datang dari pedang dari Gujarat. Nah, ini juga yang ada di dalam kurikulum tadi gitu ya. Bahwa peserta didik, ini saya langsung bacakan juga kutipan-kutipannya. Peserta didik pertama ditunjukkan media gambar terkait bukti adanya Islam di Indonesia. Ini tidak masalah. Namun yang ditunjukkan adalah gambar makam Maulana Malik Ibrahim ya. Yang menurut J.P. Nepal, Snokhorgonya, ini para orientalis dan Mokhita, bahwa makam Maulana Malik Ibrahim ini yang wafat di tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur itu memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang ada di Kombay, Gujarat. Nah, sehingga dikatakanlah, dari situ disimpulkanlah bahwa karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah wali pertama gitu ya, yang menyebarkan Islam begitu kan dikatakannya di tanah Jawa, maka disimpulkanlah bahwa itu berasal dari Gujarat, begitu, dari kemiripan nisan tersebut. Padahal ya Hamka membantah. Ini saya udah bisa share screen belum ya? Oh belum.
Maaf, saya waktunya berapa menit lagi ya? Masih ada 2 menit lagi, Kang. Oh, 2 menit. Oke. Berarti tidak sempat share screen. Pokoknya Hamka membantah itu dengan teori Arab, yang dimana dalam teori Arab ini ada ditemukannya makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun, ya. Makam Fatimah binti Maimun ini adalah makam yang ditemukan di Gresik juga. Maaf. Ya, di Desa Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 5 km arah utara kota Gresik, Jawa Timur. Jadi pantai utara, gitu ya. Yang di nisannya itu tertulis, beliau itu wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah, atau kalau dalam kalender Masehi 2 Desember 1802. Jadi ungkapan bahwa Islam baru datang di abad 15 atau abad 14, 13 gitu ya, itu terbantahkan sebetulnya dengan keberadaan makam Fatimah binti Maimun gitu ya. Yang itu adalah artefak tertua ya yang sejauh ini ditemukan kapan Islam masuk gitu kan. Artinya kalau ada nisan di tahun segitu berarti kan orang datang ke wilayah tersebut tentu tidak di tahun sebegitu ya. Nah, kemudian tadi itu terkait Jawa. Dan yang menarik, mungkin saya izin menyampaikan juga, ini yang ada di dalam buku From Anatolia to Aceh, ini ada kutipan yang menarik. Jadi, Amir Aceh waktu itu memberikan petisi kepada Sultan Abdul Majid, ya, pemimpin Utsmani di tahun 1850, Sultan Abdul Majid. Isi petisinya begini. Jadi ini di Kedubes Istanbul katanya, ini catatannya ada di Kedubes Istanbul. Bunyinya begini. Ketahuilah, kami orang-orang wilayah Aceh memang semuanya itu adalah penduduk Pulau Sumatera. Dan kami semua telah dianggap menjadi penduduk yang tunduk terhadap Kesultanan Utsmani yang mulia, yang luhur, dari generasi ke generasi. Sejak saat almarhum Sultan Salim Khan, putra dari Sultan Sulaiman Khan, putra dari Sultan Salim Khan Abu I, ya, Futuhat. Semoga Allah memberikan ampunan dan mercy and favor, ya, ampunan dan kebaikannya kepada mereka. Ini merupakan bukti ini tertulis dalam catatan Sultan, buku-buku catatan Sultan, bahwa pulau yang besar dan panjang ini berisi sejumlah region, sejumlah wilayah, yang setiap wilayah itu dikuasai oleh memiliki gubernur yang tunduk pada Sultan Ottoman, gitu ya, Sultan Utsmani yang agung. Meskipun setiap gubernur memiliki titel atau gelar sultan ataupun raja berdasarkan tradisi mereka, begitu ya. Jadi ini luar biasa, petisi ya yang ada dalam buku ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Sultan Sultan sebentar ya. Penguasa Aceh ketika itu Mansur Shah ya, itu memberikan petisi karena kami ini sudah memang menjadi wilayah bagian dari Utsmani begitu. Yang menarik dicantumkan juga ini ada peta mengenai wilayah kewaziran, wilayah yang dikuasai terlihatnya. Nah, ini wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Kerajaan Aceh waktu itu, Kerajaan Islam Aceh waktu itu. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini peta zaman dulu. Ini Sumatera, ada Borneo, Anatoli itu semenanjung Malaya. Kemudian di sini, ini ada Borneo, ada Bugis, ini tulisan Arab, Bugis. Kemudian ada Bali, ya, Jawa, termasuk Jawa dan juga Bali sampai ke timur, ya.
yang mana diterjemahkan dalam versi Romanya begini. Jadi mudah-mudahan terlihat ya. Nah, peta ini menunjukkan wilayah di mana wazir-wazir Sultan Aceh itu duduk. Artinya ke wilayahnya itu sampai ke Borneo, sampai ke Kalimantan, ke Bugis, bahkan ke Ambon, itu adalah wilayah yang juga termasuk wilayah diklaim tempat di mana wazir-wazir Sultan atau menteri-menteri Sultan itu duduk di sana, begitu. Dan ini diberikan kepada Utsmani, ya, kepada Sultan Abdul Majid. Nah, ini wilayah kita di sebelah selatan Asia Tenggara tuh ini, begitu. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi sebetulnya masih banyak bukti-bukti. Saya juga sebenarnya kalau tadi bisa share screen ingin menunjukkan ada penemuan ketika di Tangerang itu bertemu dengan salah seorang kolektor ini ya dari Kesultanan kolektor pokoknya artefak-artefak Kesultanan Demak. Di sana ada logo Pakubuwono, mungkin bisa cek saja. Di sana juga ada bagaimana itu tuh di dalam lambangnya itu ada lambang Utsmani di sana, begitu ya. Barangkali itu Kang Bagus penuturan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Kang Lukman ya. Mohon maaf ya. Kang Lukman, luar biasa pemaparannya. Banyak yang nanya ya Kang, itu bukunya buku apa Kang? Mungkin bisa ditunjukin covernya Kang. Yang mana? Yang ini. Ada 2. Kerajaan Islam Demak. Ini trilogi Api Revolusi. Sebetulnya ke ada kamera ya Kang. Oh iya, ini? Yang ini atau yang mana? Yang satu lagi Kang, yang ini. Nah, From Anatolia to Aceh ya. Ini. Ya itu ya teman-teman kalau mau penasaran ya. Itu bukunya seperti itu, judulnya From Anatolia to Aceh. Oke, baik selanjutnya ya. Terima kasih ya Kang Lukman. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ditanyakan untuk Kang Lukman, dipersilakan di chat saja. Kalau misalkan nanti masih berlangsung pembicara ketiganya, kita lanjut dulu ke pembicara ketiga kita, yaitu Kang Lutfi Anwari ya dari Sunnahillah Indonesia. Kang Lutfi sudah bergabung Kang? Sudah Kang. Sudah, alhamdulillah. Baik, Kang Lutfi dipersilakan Kang langsung memaparkan 15 menit ya Kang, insya Allah tidak dipotong pajak ya. Dipersilakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Sebenarnya sudah cukup ya yang disampaikan oleh kedua pemateri. Yang pertama oleh Kang Elan, begitu luar biasa bagaimana relasi antara kehilafahan Turki Utsmani, kehilafahan Utsmani relasinya dengan kesultanan di Nusantara, terutama Kesultanan Mataram. Begitupun yang baru saja disampaikan oleh kawan saya, Mr. Lukman, terkait distorsi sejarah yang terjadi di Nusantara, gitu kan. Terus juga barusan juga disinggung beberapa hal terkait bagaimana sebuah bangunan sejarah yang memang ada kesengajaan ya, ada kesengajaan yang dibangun oleh para orientalis dan sejarah-sejarah populer gitu kan di Nusantara. Membicarakan relasi antara kehilafahan Utsmani dengan Mataram Islam, Kesultanan Mataram Islam, tentu tidak bisa melepaskan atau mengabaikan sosok Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai salah seorang raja atau penguasa yang pada masanya itu memiliki kegemilangan yang luar biasa, dan berbagai sumber sejarah mencatat hubungan antara kehilafahan dengan Kesultanan Mataram itu bisa ditandai atau kita bisa mengidentifikasi dengan utusan yang dikirim oleh Sultan Agung kepada Syarif Mekah ketika pada saat itu, yakni Zaid Ibnu Husain Al-Hashimi, yang dimana Sultan Agung itu ketika si utusan setelah pulang, tepatnya tahun 1641, Sultan Agung diberikan gelar resmi dari kehilafahan Utsmani. Gelarnya itu Muhammad Maulana Mataram Jawi. Nah, yang sebelumnya nama Sultan Agung itu kan gelarnya rubah-rubah ya. Yang pertama kan ketika berkuasa itu Panembahan Agung. Lalu ketika telah
Penaklukan Madura diganti jadi Susuhunan Agung. Terus berganti lagi menjadi Sultan Agung Hanyawarkusumo, Senopati Ingalogo, Sedin Panatogomo, Abdurrahman Khalifatullah gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selain diberi nama gelar pun, sang utusan itu diberikan guci, yang sekarang si guci itu kita masih bisa lihat itu berada di makam Ibogiri di daerah Jogja bagian selatan gitu kan, daerah Bantul bagian selatan. Di situ masih ada gentong yang konon dulu tuh diberikan oleh penguasa Mekah pada waktu itu, yakni itu Syarif Mekah pada waktu itu, yang mewakili Khalifah Murad IV yang sedang berkuasa di Utsmani gitu kan. Nah, selain itu pun di situ pun ada tertera namanya tuh Enceh Kyai Mendung dari Sultan Rum. Teman-teman mungkin bisa cek langsung ke sana. Waktu itu saya dan Mr. Lukman hampir mau ke sana gitu kan, karena ada beberapa hal tapi nggak jadi. Nah, di sini ada kata yang menarik gitu kan, ada kata ngerum. Nah, kenapa sih sebenarnya Sultan Utsmani itu disebut Sultan Rum gitu kan? Sejak kapan sebetulnya gelar Sultan Rum atau Sultan Romawi ini disematkan atau dipakai oleh penguasa Utsmani ini? Yakni terjadi ketika berhasilnya futuhat atau pembebasan Konstantinopel. Nah, ini Muhammad Al-Fatih yang pertama pakai gitu kan. Nah, selanjutnya sebetulnya gelar lengkapnya kayak gini. Malikul Bahrain, Waqadul Bahrain, Hadimul Haramain, Sultan Ghazi, nah namanya siapa? Murad Rabi, misalnya Murad keempat, Khalifatullah, Wadiluhul fil Ardi, Kaisar Irumi. Nah, di belakangnya kan ada nama Kaisar Irumi atau Kaisar Romawi. Nah, karena orang Jawa gitu kan, pada saat itu untuk menyebutkan nama gelar penguasa Utsmani gitu kan, begitu sangat panjang gitu kan, makanya disingkat dengan sebutan Sultan Rum gitu kan. Nah, bukti-bukti lain relasi antara khilafah Utsmani dengan Kesultanan Mataram, kita juga bisa cek selain dari yang tadi ya, dari yang pertama nama gelar, yang kedua juga ada gentong, terus juga ada ini, ada bendera potongan dari Islah Ka'bah gitu kan, yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Nah, yang kedua juga ada potongan dari satir makam Rasulullah gitu kan, warnanya putih, itu namanya tuh Kiai Pare Anom. Nah, sekarang katanya masih ada di Keraton Jogja pusaka tersebut. Nah, selain itu pun kita tahu bahwa Kesultanan Mataram hanya bertahan sampai 1755 gitu kan. Nah, pasca itu tuh terjadi yang disebut palihan nagari atau bedahnya Mataram menjadi Kesultanan Jogja Hadiningrat dan Susuhunan Surakarta Hadiningrat. Nah, walaupun kedua Kesultanan Mataram ini pecah, ternyata ciri khas atau corak yang memang sudah melekat pada waktu itu yang menjadi khas relasi antara Utsmani dengan Mataram bisa juga kita lihat dari serat Parabayoga. Nah, ini ditulis oleh Raden Ngabehi Ranggawarsito, seorang pujangga yang sangat mansur gitu kan di Susuhunan Surakarta, di Keraton Surakarta. Nah, beliau itu mengubah bagaimana yang sastra-sastra Jawa pada pra-Islam itu bersorak Indianisasi gitu kan. Nah, kita tahu gitu kan bagaimana India itu ditempatkan sebagai poros dunia, sebagai pusat peradaban. Nah, ketika Islam itu masuk gitu kan, ketika Islam itu menyebar dan mempengaruhi kehidupan di keraton, ini pun sebetulnya berdampak pada karya sastra, salah satunya karya sastra ya. Nah, ini dalam serat Paramayoga ini disebutkan ada tokoh fiktif bernama Aji Saka gitu kan,
yang dia itu disebutkan sebagai orang India yang berumur panjang, yang berguru kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Sultan Al-Gebah dari negeri Rum untuk apa? Untuk mengisi Pulau Jawa yang pada waktu itu masih kosong. Nah, sebetulnya bukan hanya dalam serat ini juga ya, banyak gitu kan. Saya juga temukan dalam serat Yusuf salah satunya yang ditulis oleh Hamengkubuwono II. Di situ juga terdapat cerita bagaimana seorang Yusuf ini tuh dimusuhi oleh saudara-saudaranya, lalu dibuang, dan pada akhirnya ditolong oleh Sultan Rum gitu kan. Nah, setelah ditolong oleh Sultan Rum, si Yusuf ini tuh melakukan apa? Melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sultan Rum, yakni mendakwahkan Islam. Ini sebetulnya apa ya? Dari narasi-narasi ini juga kita bisa lihat bahwa ada proses rekonstruksi gitu kan, yang dimana tadinya ada suatu pola yang hadir dalam alam pikir orang Jawa itu Indianisasi menjadi Ottomanisasi gitu kan, menjadi Utsmanisentris gitu kan. Diburu atau diperintahkan gitu kan oleh Sultan Rum. Nah, ini lagi-lagi ada apa ya? Ada hal yang berbau Utsmani atau ada hal yang istilahnya campur tangan Utsmani dalam sastra ini gitu kan. Bagaimana istilahnya Utsmani ini benar-benar sangat diagung-agungkan gitu kan. Nah, selain itu pun dalam karya sastra tadi juga sempat disinggung sama Kang Elan tentang Diponegoro, kita juga sebetulnya ini bukan rahasia umum lagi. Diponegoro ketika melakukan perang Sabil melawan Belanda ketika 1825 sampai 1830 memakai kesatuan jenis apa sih hierarki Janisari gitu kan. Di situ ada Turkio, Bulkio, Arkeo, ada Dullah, Angadullah, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini juga menunjukkan apa ya? Ini juga menunjukkan bahwa Islam pada saat itu memang memiliki posisi yang sangat penting di tengah-tengah pemerintah maupun di tengah-tengah rakyat. Ini juga sebetulnya menjadi refleksi kita hari ini. Apabila apa ya, para pendahulu kita atau nenek moyang bangsa ini menjadikan Islam sebagai pedoman, sebagai jalan hidup, sebagai sistem, sebagai ideologi, sebagai aturan, kenapa kita hari ini tidak melakukan hal serupa? Bukankah bukan hanya bercermin dari sejarah gitu kan? Bahkan banyak juga seruan-seruan Allah gitu kan dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk menjalankan Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Dan ini pun dan sejarah pun mencatat ketika di Kesultanan Mataram itu berkuasa, ada yang disebut apa ya, pengadilan Surambi gitu kan, yang bernama Al-Mahkamatul Al-Kabirah. Nah, ini sumber-sumber rujukannya itu selain Al-Quran dan hadis Rasulullah, di sini pun dimuat beberapa kitab-kitab fikih gitu kan, fikih Syafi'iyah gitu kan, mazhab Syafi'i. Salah satunya kan ada Tufah, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, dan seterusnya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ini hanya untuk pemantik diskusi aja, hanya prolog. Mangga saya serahkan kepada Kang Bagus sebagai moderator. Mangga Kang. Iya, terima kasih Kang Lutfi atas pemaparannya, luar biasa ya. Ternyata memang kalau kita mau lebih banyak belajar ya, ternyata memang banyak sekali ya bukti-bukti sejarah yang selama ini mungkin kita belum tahu, atau bahkan mungkin selama ini memang tidak dipelajari atau tidak dipaparkan ya oleh sebagian umum ya di antara kita pada saat ini ya. Oke teman-teman sekalian ya, terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah memaparkan ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau
menambahkan ya, boleh. Yang mau bertanya juga boleh, yang mau menyanggah juga boleh. Dipersilakan bagi teman-teman sekalian. Mungkin sebelum saya baca yang di chat, mungkin ada yang mau menambahkan dulu, bisa angkat tangan ya, atau di kode saja. Ada teman-teman? Baik, kalau belum ada, sementara saya bacakan dulu yang sudah ada di chat ya. Ada dari Kang Fahmi Birmingham ya. Ada Kang Fahmi? Hadir. Oke, dipersilakan Kang. Tadi yang ingin bertanya pertanyaannya atau mau menambahkan, dipersilakan Kang. Iya, pertama terima kasih Mas Bagus dan semua pembicara. Pertama memang kalau dari sisi literasi, kita ini memang banyak kalah ya. Kalau kita bagi orientalisme dan oksidentalisme, memang orientalisme itu kelihatannya kajiannya lebih banyak dan mereka menyusupkan, termasuk tadi dalam hasanah yang disampaikan oleh pembicara di antara 3 teori misalnya, teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia, kita kemudian digiring untuk mempercayai satu teori saja, yaitu teori Gujarat, padahal ternyata data-data faktual itu lemah dan dihadirkan, dan hadir juga data-data yang lebih kuat sebenarnya. Maka memang menurut saya kajian-kajian seperti ini harus terus dilaksanakan supaya muncul semangat kita untuk bisa mencari literatur, dan dalam penelitian sejarah itu kan ada yang namanya verifikasi ya, kita ngecek juga dasar atau literasi yang kita dapatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk semua pembicara sebetulnya adalah ketika Turki Utsmani itu berkuasa dan kemudian ada relevansinya dengan Demak, yang saya ingin tanyakan dari perspektif pembicara itu, sebetulnya itu membawa keuntungan tersendiri tidak bagi kita di Nusantara atas adanya interaksi atau hubungan antara kerajaan Islam di Nusantara dengan khilafah Islamiyah itu sendiri. Yang kedua adalah kondisi Turki Utsmani yang akhir-akhir, karena kita tahu di antara penyebab keruntuhan Turki Utsmani itu kan ada faktor internal dan eksternal. Dan di antara faktor eksternalnya itu kan memang dimunculkan nasionalisme Arab di wilayah Arab misalnya ya, atas nama nasionalisme Arab mulailah beberapa wilayah di Arab itu karena menganggap Turki bukan Arab atau Utsmani itu bukan Arab ya, mereka kemudian melepaskan diri. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kemudian ujung kisahnya dari perspektifnya teman-teman tentang interaksi kerajaan Islam di Nusantara ini dengan Turki Utsmani itu sendiri. Itu mungkin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Fahmi atas pertanyaannya ya. Mungkin saya langsung ya, Opar mau pembicara kedua dulu, Kang Lukman atau Kang Lutfi, silakan. Karena mohon maaf ya Kang Fahmi, ini Kang Elan sudah terlebih dahulu meninggalkan forum karena di sana sudah masuk waktu zuhur ya. Ya, jadi masih ada 2 orang pembicara lagi, yaitu Kang Lukman dan Kang Lutfi. Mungkin ke Kang Lukman terlebih dahulu ya, Kang Lukman. Oke. Saya coba konfirmasi pertanyaannya ya. Siap. Jadi bagaimana akhir interaksi kerajaan Islam di Nusantara dengan Utsmani, begitu? Iya. Ya, oke. Begini, mungkin nanti bisa dikoreksi saja ya kalau barangkali kurang tepat. Tapi yang saya pahami begini, Utsmani itu berakhir pada 1924. Yang mana sedangkan kerajaan Islam di Jawa sendiri, di Nusantara ya, atau di Jawa, itu berakhir di abad sebelum itu gitu. Jadi 1 abad sebelum itu, sebelum Utsmani berakhir. Mungkin 18 atau 19-an begitu ya. Hanya begini yang mungkin coba saya ingin lihat, apalagi mungkin kita mulai dari ini aja ya, dari Perang Jawa sebagai sebagai perlawanan terakhir begitu ya kepada penjajahan Belanda begitu. Jadi di Perang Jawa gitu kan, yang dikobarkan oleh Diponegoro begitu, dan Diponegoro pun sebetulnya itu beliau tidak
tidak mewarisi ini ya, tidak mewakili kalangan apa tuh sultan gitu. Meskipun beliau adalah pewaris tahta begitu ya, hanya kan posisi di Ponorogo ini bukan raja begitu ya, bukan raja, melainkan beliau itu dalam tanda kutip ya pemberontak begitu ya, yang memang menjadi halangan terakhir Belanda untuk menguasai Nusantara begitu. Dan memang ketika itu barangkali ada komunikasi yang terputus gitu ya, komunikasi yang terputus antara apa namanya tuh kesultanan dengan juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Maksudnya begini, kerajaan terakhir di Jawa ya yang eksis itu ya Mataram, gitu kan? Mataram. Nah, Mataram ini, raja-raja Mataram ini dalam perjalanannya tadi disampaikan juga oleh Kang Lutfi, di mana raja-rajanya itu senantiasa apa ya Ottoman sentris gitu ya, jadi melandaskan legalitas selalu kepada Ottoman. Tapi hal itu sebetulnya komunikasi yang terjadi antara Utsmani dengan Mataram itu tidak seintens begitu ya. Ada masa-masa di mana masa-masa di mana Mataram itu mendapatkan legalitas gitu. Kalau tidak salah di zamannya Sultan Agung gitu ya. Di zamannya Sultan Agung dapat langsung gitu ya. Tadi yang ada kain kiswah itu dan sebagainya. Nah, tapi untuk keturunan-keturunannya gitu ya, untuk keturunan-keturunannya itu hubungan itu tidak ada gitu sebetulnya. Tapi mereka menyandarkan gelar-gelar itu kepada Utsmani. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan terputusnya salah satunya bantuan dari Utsmani gitu ya. Berbeda dengan kondisi Aceh gitu ya. Kondisi Aceh itu ketika Portugis datang gitu, mereka bisa mengatakan meminta bantuan kepada Utsmani gitu. Mereka bisa meminta bantuan kepada Utsmani. Tapi ini pun tidak bisa dijadikan justifikasi sepihak. Kenapa? Karena fakta adanya kerajaan Aceh dan kerajaan Mataram gitu ya, itu berbeda jauh kan masanya. Begitu ya. Jadi ketika Aceh diserang Portugis itu di tahun 16-an, 1600-an, Mataram di 1800-an. Dan kita tahu kondisi Utsmani sendiri di masa-masa akhir abad 19 gitu ya, 18-19 disibukkan dengan ancaman dari negara-negara lain, dari Prancis, dari Inggris, begitu kan? Mereka sibuk sehingga tercerai-berai wilayah-wilayah kekuasaannya. Jadi untuk menyatukan legalitas itu tuh memang sulit gitu. Seperti itu barangkali bisa ditambahkan oleh Kang Lutfi. Emang enggak, Kang Lutfi mungkin bisa melanjutkan atau menambahkan, Kang? Oke. Tadi pertanyaannya bisa diulang? Saya tadi ke belakang dulu. Ya, yang pertama itu pertanyaannya, Kang, bagaimana akhir hubungan antara Kesultanan Turki Utsmani dengan Kesultanan Mataram di Nusantara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara ya, Kang? Itu pertanyaannya pertama. Yang kedua, apa keuntungannya kita mengetahui bahwa ternyata banyak bukti-bukti konkret hubungan antara Khilafah Utsmani dengan Nusantara, begitu, Kang? Oke. Yang pertama dulu, akhir ya. Saya agak koreksi dulu sebetulnya ini, Kang Lukman. Sebetulnya Kesultanan di Jawa itu belum berakhir sampai sekarang. Buktinya itu sekarang masih hadir Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Cuman yang sebetulnya mungkin berakhir dalam arti ya, tanda kutip, Islam sebagai dasar negara ya memang sudah berakhir karena pasca Perang Jawa, yakni 1 tahun setelah Perang Jawa itu 1831 ada yang disebut Perjanjian Klaten, yang di situ di mana Belanda mendesak gitu kan, mendesak pihak keraton baik Jogja maupun Surakarta untuk menghapuskan sesuatu yang dianggap sudah tidak relevan. Nah, sebetulnya kata tidak relevan ini adalah sesuatu yang membahayakan bagi hegemoni Belanda di Pulau Jawa pada saat itu gitu kan. Nah, salah satunya mereka membubarkan Mahkamah Al-Fadhil gitu kan, yang dimana itu sebagai wadah institusi untuk
menerapkan hukum-hukum Islam gitu kan. Nah terus juga selain itu juga mengubarkan Majelis Wali Songo. Nah di situ karena ketika perang Jawa itu ada yang bernama Kiai Mojo. Nah itu salah satu anggota dari Majelis Wali Songo angkatan ke-10 gitu kan. Nah terus sebetulnya di sini saya dapat ini juga sih sebuah naskah. Ada naskah yang dimana yang naskahnya itu ini bernama An-Nasihat lil Muslimin wa Tadhkirat lil Mu'minin fi Fadlil al-Mujahidin fi Sabilillah Rabbil Alamin. Nah, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Nah, ini ulama asal Palembang, namun beliau menetap di Makkah. Nah, ini adalah seruan jihad untuk raja-raja di Nusantara, terkhusus raja-raja di Jawa. Nah, ini sebetulnya menjadi bukti bagaimana sebetulnya ada antara relasi penguasa dan ulama gitu kan. Walaupun ulamanya beda negara, maksudnya sedang di luar negerinya gitu kan, tapi tetap terkoneksi gitu kan. Nah, selain itu pun kita juga bisa lihat, nah ini saya ada bukunya, Kaifah Hudamatil Khilafah. Nah di sini sebenarnya tadi yang bertanya bisa baca dulu di sini bagaimana sebetulnya ada kelonggaran riayah, ada kelonggaran pengawasan gitu kan dari Utsmani sebagai pusat sentral kekuasaan Islam dunia terhadap negeri-negeri di luarnya gitu kan, terutama di Nusantara yang berada di timur jauh gitu kan. Nah di sini juga disebutkan bagaimana intrik politik, terus juga serangan misionaris, pemikiran dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di sini aja. Nah, yang pasti saya ingin menyampaikan ketika Utsmani disibukkan dengan konflik internal, begitupun di Jawa. Dan saya melihat ada kesamaan sebetulnya fitnah-fitnah yang hadir di tengah kaum muslimin itu sebetulnya fitnah-fitnah yang memang terjadi oleh dirinya sendiri gitu kan. Selain dari eksternal itu gitu kan, seperti misalnya perebutan tahta dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya yang dimanfaatkan oleh para penjajah, dimanfaatkan misalnya dengan cara mendukung satu pihak, memusuhi satu pihak, atau di David Empera gitu kan, politik pecah bambu gitu kan, seperti itu. Yang tadi itu yang pertama, yang kedua keuntungannya ini keuntungan untuk kita apa? Ini sebetulnya penegasan menjadi bukti yang sangat real dan konkret gitu kan, bahwa negeri ini Nusantara atau yang sekarang bernama Indonesia pernah menerapkan hukum Islam. Nah, apabila ada diterapkan dan kita melihat bagaimana kegemilangan yang terjadi pada waktu itu dan kita bisa merefleksi gitu kan, sekarang diterapkan hukum yang bukan hukum Islam dengan keadaan yang seperti ini gitu kan, ya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Ayo kita tinggal bandingkan secara normatif, secara historis, secara empiris gitu kan, sistem mana yang layak untuk mengatur kehidupan manusia gitu kan, terutama kita sebagai umat Islam yang berada di Nusantara ataupun pada umumnya umat Islam yang ada di seluruh dunia gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Kang Bagus sebagai moderator. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih kepada Kang Lutfi ya. Ya memang luar biasa ya, memang cukup menarik pertanyaan dari Kang Fahmi ya. Kang Fahmi, apakah masih tersambung, Kang? Ya, nampaknya ada sedikit problem ya, Kang Fahmi. Baik, kalau begitu kita langsung ke pemateri kedua kita lagi ya, Kang Lukman nih. Kang Lukman, ada pertanyaan, Kang. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir kita karena waktu juga sudah mepet ya. Di sini ada pertanyaan terakhir ya dari Ripani Setia Pratiwi ya. Bismillah, Min tanya ke pembicara kedua. Saya cukup mengikuti alur sejarah Islam Nusantara, khususnya di Jawa. Saya sendiri baru membaca buku Babat Tanah Jawi sebagai referensi. Dan di situ cenderung lebih apa adanya dan cukup banyak memaparkan perilaku negatif para penguasa Islam saat itu. Yang saya tanyakan, bisakah saya diberi referensi-referensi penulis sejarah yang islami atau objektif? Kemudian bagaimana cara menyampaikan alur sejarah secara berimbang supaya tidak terlalu apa adanya. Jazakumullah khair. Begitu mungkin Kang Lukman pertanyaannya. Baik.
Referensi ya, aduh. Saya malu sebetulnya kalau ditanya referensi itu ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Teh Ripani terkait menginginkan referensi sejarah yang Islami begitu ya. Mungkin ini saya ingin sedikit sharing aja terkait apa sih referensi sejarah Islami begitu ya. Setiap sejarawan itu tidak lepas dari subjektivitas. Itu yang apa ya? Hal yang umum gitu ya. Aturan dasarnya begitu. Contoh, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, beliau itu mendapatkan banyak kritik dari kalangan sejarawan sekuler gitu ya, bahwa api sejarah yang beliau tuliskan itu terlalu sudut pandangnya itu terlalu antara dengan sudut pandang Islam begitu. Jadi sekelas Profesor Ahmad Mansur Suryanegara pun dikatakan tidak objektif begitu ya, subjektif gitu. Jadi selalu dalam sejarah ini yang harus kita pahami, pasti ya begitu adanya begitu. Jadi artinya tidak ada yang namanya, meskipun kita mengklaim oh ini saya mencoba objektif nih dalam menilai ini dan itu, tetap kenapa? Karena ada worldview yang kita libatkan ketika kita membaca sejarah tersebut. Jadi mungkin untuk relevansinya ya gitu ya. Kalau sejarah-sejarah rujukan-rujukan sejarah sebenarnya rujukan sejarah saya bisa dikatakan tidak terlalu Islami juga ya. Maksudnya ini ada ini misalkan ya. Ini karena yang mendokumentasikan sejarah-sejarah di Nusantara itu kebanyakan memang orang-orang luar gitu, bukan orang-orang kita. Kalau yang hari ini saya temukan orang-orang kita tuh seperti Pak Ahmad Abdullah begitu ya, Pak Ahmad Mansur Suryanegara, kemudian juga ya siapa lagi ya? Mungkin Pak Dr. Suyanto Pak itu ya. Pak Suyanto. Dr. Susianto, nah ini Dr. Susianto ya, Dr. Susianto, nah itu kan yang mencoba merekonstruksi. Nanti mungkin Kang Lutfi lebih banyak nih referensinya. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya saya melihat apa nih seperti ini ya, karangan Drewes ini cukup langka juga bukunya. Ini berbicara soal kode etik Muslim Jawa di masa kerajaan Demak ya, salah satunya. Yang diambil disadur ini tuh dari ini referensinya tuh referensi dari Handbook Van Bonang, catatan Sunan Bonang, dan juga ada Kropa Ferrara. Yang sebetulnya karena ini sulit didapatkan bukunya, teman-teman sebenarnya bisa untuk melihat di seri pertama Kerajaan Islam Demak yang ditulis oleh Pak Rahmat Abdullah yang judulnya Wali Songo, ya. Wali Songo, kemudian yang kedua itu adalah Sultan Fatah, yang ketiga Kerajaan Islam Demak di Indonesia, Api Revolusi Islam di Tanah Jawa. Nah ini trilogi, hanya 2 buku lainnya saya sedang dipinjam, ya itu barangkali ya. Nah cuma perspektif kita dalam tadi balik lagi ke pertanyaan bagaimana sih cara kita membaca sejarah barangkali ya. Saya selalu mengaitkan bahwa sejarah itu adalah peristiwa politik begitu. Sejarah itu peristiwa politik, hanya bedanya sejarah itu di masa lalu. Apa yang terjadi hari ini, ya, pergulatan pemikiran Gus Zulfikar yang hari ini kita hadapi, ya, Muslim, ada istilah Muslim radikal dan sebagainya. Kelak anak-anak kita akan melihat ini sejarah di zaman dulu begini nih. Kalau kita mempercayai akan kembalinya lagi kekuasaan Islam, ya, Khilafah ala minhajin nubuwah, maka orang-orang di masa depan akan membaca, oh dulu tantangan yang dihadapi ketika ingin mengembalikan kembali legitimasi kekuasaan Islam dalam negara itu, ternyata orang-orang menghadapi kecaman, dibilang radikal dan sebagainya. Nah, jadi pembacaannya haruslah pembacaan pendekatan politik gitu ya, karena ya tadi yang saya sampaikan, bahwa sejarah itu bukan hanya telling story gitu, tapi lebih pada di sana ada culture, ada norma di sana. Begitu ya. Saya kemarin diskusi dengan Kang Lutfi, salah satu contohnya terkait polemik yang dihadirkan oleh siapa tuh Pak Peter Carey ya, terkait Diponegoro meminum anggur begitu. Ya, pokoknya itu
luar biasa gitu ya. Artinya di sana harus ada kajian terhadap fikih, bagaimana pemahaman manat gitu ya, pemahaman fakta di Ponorogo mengenai anggur. Nanti mungkin Kang Lutfi saja lah yang sampaikan ya kalau ya. Barangkali kalau misalkan ini. Ya pokoknya seperti itu. Secara sederhana harus dengan cara pandang yang politik begitu ya. Ada norma dan ada peraturan yang kita harus lihat motif dari orang melakukannya itu apa. Dan untuk referensi ya hanya kita harus berhati-hati saja gitu ya ketika membaca referensi dari asing gitu ya. Karena worldview mereka berbeda dengan apa yang kita punya. Itu saja barangkali. Wallahualam. Saya serahkan lagi. Ya, terima kasih Kang Lukman. Mudah-mudahan terjawab ya yang bertanya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih ya. Mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat berbuka puasa ya bagi yang sudah berbuka puasa, yang di daerah Jawa bagian timur, yang di daerah Indonesia bagian tengah, juga Indonesia bagian timur yang sudah lama ya. Dari tadi berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah tidak sabar juga untuk berbuka puasa juga. Maka langsung saja kita mungkin bisa ke closing statement ya. Mungkin bagi pembicara yang tadi mungkin ada yang statement yang belum selesai juga bisa ditambahkan di closing statement ya. Masing-masing bisa saya berikan waktu sekitar 3 menit masing-masing pembicara untuk menyampaikan closing statement kepada para peserta diskusi sekalian. Mungkin bisa dari Kang Lutfi terlebih dahulu ya, Kang Lutfi. Oke. Saya sebenarnya pengen nambahin yang tadi dari Kang Lukman terkait pertanyaan tersebut ya. Sebetulnya membaca babat itu tidak bisa membaca secara letterlock gitu kan, karena babat itu adalah suatu karya sastra yang memang bermuatan cerita sejarah gitu kan. Nah, kita juga harus tahu bagaimana watak dari orang Jawa, psikologis orang Jawa, sosiologi orang Jawa itu seperti apa. Nah, di situ memang wajar gitu kan digambarkan begini dan begitu, dan di babat pun misalnya terkesan ada narasi-narasi yang bersifat mitologis gitu. Nah, sebetulnya narasi-narasi mitologis ini yang kita bisa pahami ini sebagai sinepo atau metafor gitu kan. Membaca babat itu harus istilahnya kita banyak referensi, banyak interpretasi. Dan sebagai seorang muslim tentu kita harus bisa bagaimana melihat pandangan akidah seorang muslim, memahami satu fakta gitu kan, memahami satu peristiwa itu berdasarkan landasan Islam seperti itu. Nah, ada satu lagi referensi dari saya. Nah, ini buku yang teman-teman bisa baca, Jejak Khilafah di Nusantara, terbitan Pustaka Tholiqul Izzah. Nah, teman-teman bisa dapatkan, bisa cari buku ini. Ini lumayan bagus walaupun tipis gitu kan. Nah, closing statement dari saya, kita sebagai orang Muslim yang hidup di Nusantara, yang hidup di Indonesia, kita yang menyaksikan bagaimana kegemilangan perjuangan para leluhur kita, para mujahid-mujahid kita, para syuhada-syuhada kita dalam menegakkan agama Allah. Dan ketika kita melihat bagaimana kondisi hari ini, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasul Allah itu dicampakkan, bahkan dilecehkan, bahkan dihinakan, sudah saatnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh para leluhur kita. Karena tidak ada kemuliaan sebagai seorang mukmin itu selain menjalankan Islam secara sempurna. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, terima kasih Kang Lutfi ya. Mungkin selanjutnya kepada Kang Lukman. Dipersilakan Kang Lukman untuk closing statement kepada peserta. Apa yang barusan sudah disampaikan oleh Kang Lutfi, saya kira sudah menjadi klimaks bagi penutupan pertemuan hari ini. Saya khawatir akan merusak momentum, jadi saya serahkan saja langsung. Setuju dengan Kang Lutfi, betul. Oke, baik. Ya, terima kasih Kang Lukman ya. Mungkin untuk penutupnya Kang Lukman, saya tadi sedikit kutip kata-katanya Kang Lukman waktu jadi menyampaikan materi ya. Mempelajari sejarah itu adalah mempelajari sebuah hal yang menarik ya. Karena berbeda dengan karya sastra lainnya, kita mempelajari sesuatu yang benar-benar terjadi dan itu terdapat bukti-buktinya. Itu yang membuat kita semangat ya untuk terus mempelajari sejarah. Mungkin ya teman-teman yang di sini mungkin pegiat sejarah semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah ya, mempelajari sejarah, tetap istiqomah terus mempelajari Islam juga ya teman-teman ya.
dan kita semua ya mudah-mudahan terus berkembang ya, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Oke, terima kasih kepada Kang Lukman dan Kang Lutfi ya atas materi yang disampaikan, dan juga Kang Elan yang sudah terlebih dahulu meninggalkan, dan juga kepada peserta semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti ngabuburit ya dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat. Ya, selama 20 pertemuan ya. Bagi teman-teman yang mengikuti full, terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu-ilmu yang diberikannya. Dan juga insya Allah ke depannya bincang literasi akan dilanjutkan. Nah, mau tahu lanjutannya seperti apa? Nantikan saja infonya di grup. Juga teman-teman kalau misalkan mau sertifikat ya, nanti teman-teman bisa mengisi link yang sudah di-share di grup ya untuk pendataan sertifikat, nama lengkap dan juga institusi dan lain sebagainya. Pendataannya silakan diisi saja di link yang sudah di-share di grup. Insya Allah akan diberikan sertifikat ya secara online ya ke email teman-teman secara langsung dikirimkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada kedua pembicara dan juga kepada teman-teman peserta semuanya. Saya moderator mohon undur diri ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini. Selamat berbuka puasa, dan terakhir kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bagus, Kang Lutfi, Kang Lukman, Kang Elan, dan seluruh peserta. Siap, Kang. Sama-sama Pak Tatang. Sama-sama. Kang Ridwan juga. Luar biasa, sampai bertemu lagi di literasi insya Allah di bulan Syawal nanti. Amin, insya Allah. Amin. Rihlah lagi nanti mah. Ya insya Allah rihlah lagi. Insya Aceh Allah ya. menunggu. Aceh, Iya, betul. Darussalam, Palembang, Sumatera Barat, Bengkulu. Insya Sumatera Allah Barat. kita ke ujung barat Indonesia. Nanti bisa juga sebetulnya Student Rihlah Indonesia mengadakan Rihlah Nafaktilas Tidak Kesultanan Mataram gitu kan. Itu sebetulnya lebih enak kita langsung datang ke tempat tersebut gitu kan, ke keraton, terus ke makam Imogiri, terus juga ke Museum Sonobudoyo. Di situ juga banyak naskah-naskah yang bisa kita pelajari. Cuman syaratnya harus bisa bahasa Jawa, Ya. gitu kan, sejawa kuno. Nanti juga insya Allah Student Rihlah memfasilitasi luar pulau insya Allah dengan Kang Lutfi, Kang Lutman. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ditunggu sponsornya. Ada Kang Ridwan. Insya Allah kita akan tahun ini ke Aceh Darussalam. Insya Allah dari Amin. Lampung, Amin ya. Lampung, Amin. Palembang, Sumbar hingga ke Aceh insya Allah. Amin. 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 Di bulan Ramadan berdoa saja, mudah-mudahan laksana. Target